Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hardianti dengan NIM 19610013. Di sini saya akan menjelaskan untuk penilaian UAS analisis fungsional. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas tentang istilah-istilah tentang ruang bernorma, ruang Banach, ruang Hilbert, penggunaan ketaksamaan Cauchy dan ketaksamaan Mulder. Ruang bernorma. Norma didefinisikan sebagai fungsi bernilai real yang didefinisikan pada sebuah ruang vektor sebagaimana sehingga mempunyai sifat seperti jarak, yaitu tidak bernilai negatif, definit, positif, homogenitas positif, dan berlaku ketaksamaan segitiga. Fungsi lain yang juga mempunyai sifat jarak adalah matriks. Selanjutnya, himpunan di mana norma tersebut didefinisikan disebut ruang bernorma. Krejcik 1978 mengungkapkan bahwa jika ada sebuah ruang matriks seberang dan sebuah ruang vektor dan mendefinisikan sebuah matriks sebagai norma, maka ruang yang dihasilkan disebut ruang bernorma. Ruang Banach. Ruang Banach adalah ruang yang norma yang lengkap, sedangkan ruang norma adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan fungsi norm. Selanjutnya, kelengkapan suatu himpunan adalah bila untuk seberang baris Jones dalam himpunan tersebut konvergen ke himpunan tersebut. Dalam bagian pendahuluan ini akan diperkenalkan beberapa definisi dan teorema yang mendukung materi yang akan dibahas. Ruang Hilbert. Ruang Hilbert merupakan ruang vektor atas suatu lapangan di mana pada ruang vektor tersebut juga terdapat suatu inner products dan norm. Sedemikian sehingga setiap baris Sanchon konvergen ke suatu elemen di dalamnya. Hal ini disebut dengan penyempurnaan sifat dari ruang vektor. Selanjutnya, dalam tesis yang berjudul Nimit Kumar juga mencoba menyusun suatu konsep tentang konvergenisasi baris dalam ruang bernorm yang mempunyai konsekuensi alami terhadap baris Jones dan gagasan kelengkapannya. Ruang Hilbert diperkenalkan oleh David Hilbert pada tahun 1862-1943. Seorang ahli matematika yang sangat terkenal pada generasinya. Penelitian dilakukan menciptakan dasar dari pekerjaan yang mengenai ruang dinamis tak terbatas, yang kemudian disebut dengan ruang Hilbert, suatu konsep yang sangat diperlukan dalam matematika analisis. Penggunaan ketaksamaan Cauchy-Scan. Ketaksamaan Cauchy-Scan misalkan A1, A2, dan bla 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 AN dan B1, B2, bla 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 BN adalah bilangan-bilangan bernilai real, maka berlaku A21 plus A22 plus bla 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 A2N B21 B22 plus B2N lebih besar sama dengan A1B1 plus A2B2 plus AN-BN pangkat 2. Ketaksamaan terjadi jika dan hanya jika A1 per B1 sama dengan A2 per B2 sama dengan AN per BN. Ketaksamaan di atas dapat juga ditulis dengan sigma N K sama dengan 1 AK BK pangkat 2 lebih kecil sama dengan sigma N K sama dengan 1 A2K dikali sigma N K sama dengan 1 B2K. Bukti. Didefinisikan fungsi dengan FT sama dengan sigma N K sama dengan 1. AK sama dengan TBK pangkat 2.
tampak jelas bahwa F merupakan fungsi tak negatif. Oleh karena itu diperoleh Ft sama dengan sigma NK sama dengan 1 A2K min 2 TAK BK plus T pangkat 2 B pangkat 2K sama dengan sigma NK sama dengan 1 B2K T pangkat 2 min 2 sigma K AK BK T plus sigma N K sama dengan 1 A2K lebih besar sama dengan 0. Karena FT lebih besar sama dengan 0, maka diskriminasinya lebih kecil sama dengan 0. 4N sigma N K sama dengan 1 AKBK pangkat 2 min 4 sigma K sama dengan 1N 2 A2K sigma NK sama dengan 1 BK B2K lebih kecil sama dengan 0. 4 sigma NK sama dengan 1 AKBK lebih kecil sama dengan 4 sigma NK sama dengan 1 A2K sigma NK sama dengan 1 B2K sigma K sama dengan 1 AK BK pangkat 2 lebih kecil sama dengan sigma N sama dengan K sama dengan 1 A2K sigma N K sama dengan 1 B2K. Pada ketaksamaan transis apabila kita pilih AI sama dengan TW sama dengan BI sama dengan WI dengan I sama dengan 1, 2, 3 dengan KN dan WI lebih besar sama dengan 0, maka diperoleh T1 T21 per W1 plus T22 per W2 plus T2N per WN W1 plus W2 plus WN lebih besar sama dengan T1 plus T2 plus TN. T21 per W1 plus T22 per W2 plus T2N per WN lebih besar sama dengan T1 plus T2 plus TN pangkat 2 kuadrat W1 plus W2 plus WN. Penggunaan ketaksamaan Holder. Ketaksamaan Holder untuk deret berbunyi sigma I, XI, YI lebih kecil sama dengan sigma I mutlak XI P pangkat 1 per P. Sigma I mutlak YI Q pangkat 1 per Q. Untuk sembarang barisan XI dan YI dan 1 kurang dari dan 1 lebih kecil daripada P, maka Q lebih kecil dari tak terhingga dengan 1 per P plus 1 per Q sama dengan 1. Ketaksamaan berlaku untuk setiap deret terhingga dan karena ketaksamaan juga berlaku deret tak terhingga asalkan kedua deret diruaskan dan konvergen. Berikut adalah bukti untuk deret terhingga. Pertama, kita periksa bahwa 1 lebih kecil daripada P. Q lebih kecil daripada tak terhingga dengan 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 1. Kita mempunyai P kurang dari 1, Q sama dengan P, dan P kurang dari 1, Q kurang dari 1 sama dengan 1. Kedua, untuk sembarang bilangan A, B lebih besar sama dengan 0, berlaku AB kurang dari sama dengan A pangkat P per P ditambah B pangkat Q per Q. Ketaksamaan ini dapat dibuktikan dengan menggunakan konsep integral. Terkait dengan daerah kuadrat pertama yang berada di bawah kurva Y sama dengan P pangkat X pangkat P min 1 dan daerah berada di sebelah kirinya persis. Perhatikan gambar di bawah ini. Dengan konsep integral, luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X P min 1 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A sama dengan L1 sama dengan A pangkat P per P. Sementara itu dengan menghitung integral dan intervalnya yaitu X sama dengan
Y Q-1 untuk 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan B, kita dapat luas daerah di sebelah kiri kurva sama dengan L2 sama dengan BQ per Q. Nah, bila B sama dengan AP-1, maka L1 plus L2 sama dengan AB. Luas persegi panjang dan panjang A dan lebar baseline itu kita peroleh L1 ditambah L2 lebih besar dari AB. Jadi secara umum L1 plus L2 lebih besar sama dengan AB. Sekarang untuk setiap I, misalkan AI sama dengan mutlak XI per A dan B1 sama dengan mutlak YI per B dengan A sama dengan integral I mutlak XI P pangkat 1 per P dan B sigma I mutlak YI Q pangkat 1 per Q. Maka XI API sama dengan 1, XI BI Q sama dengan 1. Selanjutnya untuk setiap I kita mempunyai AI BI lebih kecil sama dengan API per P plus BQI per Q. Akibatnya bila hitung jumlahnya kita peroleh sigma AI BI kurang dari sama dengan 1 per P plus 1 per Q sama dengan 1. Kalikan kedua ruas dengan AB, kita peroleh ketaksamaan Mulder. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.